بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca sebagian pembahasan akidah yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Telah dijelaskan tentang pembahasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Juga telah diterangkan bahwa iman, pembahasan tentang iman, bahwa iman adalah qaulun wa amalun wa niyyah yazidu wa yanqus. Tentang masalah iman ini terangkai dari 3, qaulun wa amalun wa niyyah. Sebagian dari as-salaf ada yang membahasakan dengan bahasa iman qaulun wa amal, begitu saja. Iman qaulun wa amalun, ucapan dan amalan saja. Dan ini tidak bertentangan, sebab ucapan ada 2, ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Dan amalan juga ada amalan hati dan ada amalan anggota tubuh. Ya, kalau begitu tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa iman qaulun wa amalun wa niyyah, atau orang yang mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang muwafaqatus sunnah. Ya, bahwa tidak ada qaul, amal, niat kecuali sesuai dengan sunnah. Ketika beliau ditanya, qala Syu'aib, berkata Syu'aib, faqultu lahu ya Aba Abdillah, saya berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, wa ma muwafaqatus sunnah, apa yang dimaksud dengan muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah, sesuai dengan sunnah. Qala, maka beliau berkata, beliau menjawab, taqdimatu asy-syaikhaini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mengedepankan 2 syekh, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mendahulukan 2 orang sahabat ini di atas seluruh sahabat yang lainnya dari sisi keutamaan maupun dari sisi kepantasan menjadi khalifah. Kemudian beliau menambahkan, beliau berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tuqaddima Uthmana. Situ pakai alif ya, nunnya salah, itu salah cetak di bahasa Arabnya. Uthman saja tanpa nun, ya, tanpa alif. Hatta tuqaddima Uthmana wa Aliyan ala man ba'dahuma. Wahai Syu'aib,
tidak bermanfaat apa yang kau tulis hingga engkau mendahulukan Utsman dan Ali di atas seluruh sahabat setelah Abu Bakar dan Umar. Setelah keduanya itu setelah Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi di jumlah ini beliau menjelaskan bahwa dari bentuk muwafaqatus sunnah sesuai dengan sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar, Utsman, kemudian Ali. Dari sisi keutamaan dan khilafah. Dan ini dari jumlah keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang disepakati. Walaupun di dalam mendahulukan Utsman kemudian Ali, di masa dahulu ada perselisihan dalam masalah keutamaan, yang mana lebih utama antara Utsman dan Ali dari sisi keutamaan. Adapun dari sisi khilafah, sepakat para ulama bahwa Utsman lebih berhak daripada Ali. Sebab itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka memilih Utsman kemudian memilih Ali. Ya. Adapun dari sisi keutamaan di masa dahulu memang ada silang pendapat. Namun setelah itu semuanya bersepakat bahwa Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Karena beliau lebih utama, maka beliau didahulukan sebagai khalifah oleh seluruh para sahabat. Iya. Karena seluruh para sahabat membaiatnya. Iya. Kemudian beliau berkata, "Ya Syu'aib ibn Harb, wahai Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka ma katabta laka atau ma katabtu laka hatta la tashhada li ahadin bi jannatin wala nar illa lil ashrati alladhina shahida lahum Rasulullah wa kulluhum min Quraisy." Kata beliau, wahai Syu'aib ibn Harb, tidak bermanfaat apa yang saya tulis bagi engkau. Ya, kalau yang di atas maka katabta, apa yang kau tulis, di bawah apa yang saya tulis bagi engkau. Dan ini tidak ada masalah, sebab Sufyan mengimla. Ya, mengimla, dan itu dianggap beliau yang menulis. Dan Syu'aib dianggap menulis sebab imla, bacaan dengan lisan, ditulis oleh murid. Hatta la tashhada, wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagi engkau apa yang saya tulis bagimu, sampai engkau mempersaksikan, atau sampai engkau tidak mempersaksikan bagi siapapun dia masuk surga atau masuk neraka, kecuali lil asyrah, untuk 10 orang sahabat, alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk 10 orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan untuk mereka bahwa mereka masuk surga. Wa kulluhum min Quraisy, dan 10 orang ini semuanya dari Quraisy. Iya. Baik, di sini ada 3 pembahasan diterangkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Semuanya terkait dengan masalah keyakinan ahli sunnah, keyakinan para as-salaf terhadap para sahabat. Terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah syah di dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, Allah melihat ke hati para hamba, maka diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baik, maka dipilihlah beliau sebagai seorang Rasul. Kemudian setelah itu Allah melihat ke hati manusia, maka diketemukan hati para sahabat yang paling baik, maka dipilihlah mereka untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat adalah orang-orang pilihan. Dan definisi sahabat adalah, atau yang terbaiknya dari definisi sahabat adalah apa yang didefinisikan oleh Al-Hafidh Ahmad ibn Ali, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala.
beliau mendefinisikan bahwa sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala al-islam. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat laqiya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia lihat atau dia buta tapi menghadap dan mendengar ucapan Nabi, itu juga berjumpa namanya. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada beliau dan mati di atas keislaman, meninggal di atas keislaman, ini yang disebut dengan nama sahabat. Dan sahabat ini tidak diharuskan dia bersahabat lama dengan Nabi, duduk setahun 2 tahun bersama Rasulullah. Ya, dia cukup melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali, berjumpa dengan Nabi walaupun sekali, maka dia sudah dihitung sebagai apa? Sahabat. Tapi diingat ketentuannya, dia berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati di atas keislaman. Mati di atas keislaman. Ini yang dikatakan dengan sahabat. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum semuanya memiliki keutamaan. Iya. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat secara umum di dalam Al-Qur'an dan memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haditsnya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama as-salaf tentang wajibnya memuliakan para sahabat. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum." Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Ya, ini 2 golongan sahabat. 1 muhajirin dan 1 al-ansar. Al-muhajirin, para sahabat yang beriman di Mekah, kemudian mereka berhijrah ke Madinah. Dan al-ansar adalah para sahabat di Madinah yang menolong saudara-saudaranya dan menyiapkan apa yang diperlukan oleh saudara-saudaranya yang berhijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan sudah berlalu di pertemuan kemarin saya sebutkan 2 ayat tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat, dan keimanan mereka adalah ukuran keimanan yang benar. Ya, standar keimanan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an taubat untuk para sahabat. Allah berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi walladzina ittaba'uuhu laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim." Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi dan kepada kaum muhajirin dan al-ansar. Ya, mereka ini, kaum muhajirin dan al-ansar, mereka ini mengikuti Nabi di saat-saat susah. Mereka mengikuti Nabi di saat susah. Iya. Di mana sebagian hati manusia hampir saja berpaling darinya. Kemudian Allah memberi taubat kepada mereka. Sungguhnya Allah terhadap mereka sangat pengasih dan penyayang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para sahabat dengan sifat yang sangat indah,
di akhir surah Al-Fatih Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, mereka keras terhadap orang-orang kafir, saling merahmati antara sesama mereka. Engkau melihat mereka ruk'an sujjadan dalam keadaan ruku, sujud. Ya, mereka mencari keutamaan dari Rabb-nya dan keridhaan darinya. Itu perumpamaan mereka di Taurat. Jadi di Taurat sudah disebutkan perumpamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan perumpamaan mereka di Injil. Ya, seperti tanaman. Nah, dan ini semuanya dari keutamaan yang menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaan yang kedua disebutkan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat marah orang-orang kafir. Ya, dari sini sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa siapa yang benci kepada para sahabat maka dia kafir. Sebab tidak ada yang benci kepada para sahabat kecuali orang-orang yang kuffar. Dan di surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat dari kalangan Muhajirin, kemudian dari kalangan Al-Ansar. Kemudian Allah sebutkan apa kewajiban orang yang datang setelah mereka. Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana." Iya. Lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang dikeluarkan dari negeri mereka dan harta-harta mereka. Mereka berhijrah, meninggalkan negeri, harta, kampung halaman mereka untuk mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya. Nah, kemudian Allah sebutkan apa kelanjutan ayat? Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ya, kalimat menolong di sini mereka mengorbankan segala yang mereka miliki untuk meninggikan agama. Mereka ini disifatkan ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya. Semua yang dipuji dalam Al-Quran dengan kejujuran, maka para sahabat termasuk orang yang masuk di dalamnya paling pertama sebagai orang-orang yang jujur. Kemudian Allah sebutkan setelahnya di ayat berikutnya sahabat dari Al-Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mempersiapkan negeri mereka dan keimanan sebelumnya, mereka cinta kepada siapa yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menemukan dalam diri mereka ada hajat pada apa yang diberikan kepada mereka. Ya, harta yang mereka miliki seakan-akan mereka tidak perlu. Ya, dan mereka lebih mengedepankan saudaranya di atas yang lainnya, di atas diri mereka sendiri. Ya, sampai disebutkan dalam kisah sebagian sahabat, datang orang-orang yang berhijrah, dia katakan, ya ini dari harta saya, silahkan kamu pilih yang mana yang kamu suka. Ya, bahkan sebagiannya berkata, saya punya beberapa istri, ya kalau kamu ingin salah satunya maka kamu pilih, saya ceraikan. Dan ini dari keikhlasan ya mereka dan kecintaan mereka kepada saudara-saudaranya.
Iya. Kemudian Allah sebutkan apa kewajiban orang-orang yang datang setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, ya, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada kedengkian, kebencian kepada mereka. Wahai Rabb kami, ya sesungguhnya engkau maha penyayang lagi maha pengasih. Raufur Rahim. Jadi ini kewajiban orang yang datang setelah para sahabat. Ya, kalau mereka ingin dipersaksikan dengan keimanan, maka wajib bagi mereka memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh ada kebencian di dalam hati mereka terhadap para sahabat. Karena itulah kata para ulama, dari sifat ahli sunnah, ya, lisan mereka dan hati mereka selamat terhadap para sahabat. Lisan mereka tidak pernah mencela sahabat, tidak pernah menjelekkan sahabat. Lisan mereka hanya memuji dan menyanjung para sahabat. Dan hati mereka selamat dari para sahabat. Tidak ada kedengkian terhadap para sahabat. Yang ada adalah kecintaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wajar. Siapa saja yang datang setelah para sahabat dan melakukan amalan saleh apapun, maka para sahabat mendapatkan kebaikan dari mereka. Kenapa? Sebab orang-orang yang beramal setelah para sahabat, mereka bisa beramal karena ilmu yang disampaikan oleh para sahabat. Andai kata para sahabat tidak menyampaikan dari agama ini, maka kebaikan akan terputus. Tapi karena para sahabat menyampaikannya dan menunaikan amanah, maka kita yang datang setelah mereka bisa merasakan bagaimana kenikmatan iman dan bisa merasakan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali yang menjelaskan pujian terhadap para sahabat, dan telah berlalu bersama kita di pertemuan kemarin penyebutan bahwa sahabat adalah sebaik-baik manusia. Dan di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. Falau anna li ahadikum mil'al ardi dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang dari kalian menginfakkan hartanya sebanyak gunung emas, satu gunung Uhud berisi emas, dia infakkan di jalan Allah, maka dia tidak akan mencapai satu mud dari keimanan sahabat. Tidak pula setengahnya. Iya, tidak pula setengahnya. Karena itulah kata para ulama, siapa yang beramal dengan segala amalan salih setelah para sahabat, maka sahabat lebih utama darinya. Ya. Walaupun seluruh amalan salih dia lakukan, sahabat tetap lebih utama darinya. Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan sepakat para ulama ahli sunnah tentang wajibnya memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada silang pendapat. Berkata Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala, "Man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annahu zindiq." Siapa yang menghinakan atau mencerca salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia ini adalah zindiq. Ya, zindiq ini bahasa untuk kaum munafikin. Ya. Kaum munafikin. Orang-orang yang memendam kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Abu Zur'a beralasan sebab seluruh syariat Al-Quran maupun hadits sampai kepada kita dengan jalan para sahabat. Kalau para sahabat mereka celah, itu artinya rawi-rawi yang meriwayatkan agama kita telah mereka celah, dan habislah agama ini. Iya, habislah agama ini.
Karena itu siapa yang mencela para sahabat, maka pasti di dalam dirinya ada bentuk kemunafikan. Dan para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang mengkafirkan para sahabat atau mencela seluruh sahabat, maka dia dikafirkan, dia dianggap kafir. Adapun kalau dia mencela sebagian sahabat, atau 1-2 orang sahabat, maka ini ada rincian-rincian, tetapi harus diketahui bahwa mencela seorang sahabat itu bukan dari ahli sunnah sama sekali. Nah, karena itu harus diingat, dan ini dari kebiasaan sebagian orang di belakang ini terlalu gampang mencela para sahabat. Kadang ada yang membaca biografi para sahabat. Dia baca dari sebagian biografi, kemudian dia lihat ada hal-hal yang dia pandang dengan akalnya bahwa itu adalah hal yang jelek. Kemudian dia mencela para sahabat. Dan ini adalah kekeliruan dan kemungkaran. Siapa yang jatuh di dalamnya hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ulama Islam sepakat bahwa sahabat itu mereka dimuliakan dan dipuji. Bukan artinya mereka maksum. Tidak berdosa. Namanya manusia, mungkin saja jatuh di dalam dosa. Mungkin saja jatuh di dalam dosa. Tetapi kalaupun mereka ada jatuh di dalam kesalahan, maka kesalahan mereka itu telah gugur di tengah lautan kebaikan mereka. Kalaupun mereka telah jatuh di dalam kesalahan, maka kebaikan-kebaikan yang mereka yang lainnya itu telah menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian dari keyakinan ahli sunnah di dalam masalah para sahabat, tidak boleh seorang masuk dan membicarakan pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat. Apa yang terjadi di tengah mereka, perselisihan yang terjadi di tengah mereka, maka ini tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Sebab mereka masuk di dalam pertikaian tersebut sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berijtihad. Kalau mereka benar dalam ijtihadnya dapat 2 pahala, mereka salah dapat 1 pahala. Maka orang yang datang setelahnya kemudian membicarakan pertikaian yang terjadi antara mereka, apakah itu yang terjadi di Siffin atau antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma ataupun antara yang lainnya, maka ini dari bibit-bibit penyakit yang membahayakan keyakinan seorang hamba. Karena itu dihindari. Ini dari kekeliruan di buku-buku biografi yang memuat sejarah-sejarah, disebutkannya kisah-kisah yang mengarah untuk mencela para sahabat atau menganggap kurang sebagian sahabat. Baik. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang saya bacakan tadi, itu semuanya adalah tegas menunjukkan pujian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di sini beliau menjelaskan tentang wajibnya mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Sebab 2 orang sahabat ini adalah sahabat yang paling utama di tengah umat. Mereka adalah yang paling utama di tengah umat. Bahkan di antara seluruh para sahabat Nabi dan Rasul yang pernah ada di muka bumi, Abu Bakar dan Umar yang paling utama dan paling afdal. Abu Bakar dan Umar yang paling utama dan yang paling afdal. Dan keduanya telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai keutamaan. Ada pujian untuk mereka berdua sekaligus, dan ada pujian untuk salah seorang dari keduanya di dalam sejumlah hadis. Bahkan sebagian para ulama menulis buku, ada yang menulis buku khusus keutamaan Abu Bakar, ada yang buku khusus keutamaan Umar, ada buku khusus keutamaan Utsman, ada keutamaan Ali. Sebab 4 orang sahabat ini mereka dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang sangat besar dan sangat agung. Di antara pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar dan Ali, bahwa kepada Abu Bakar dan Umar, bahwa keduanya adalah pemimpin penduduk sorga. Keduanya adalah pemimpin penduduk sorga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali disifatkan beliau bersama Abu Bakar dan bersama Umar. Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Umar. Dan di suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di
sebuah sumur, maka beliau menurunkan kakinya, ya, di sumur tersebut. Datang Abu Bakar mengetuk pintu, maka diizinkan Abu Bakar masuk. Dan Abu Bakar juga duduk di samping Rasulullah, menurunkan kakinya di sumur. Kemudian datang Umar setelahnya, ya, dan beliau juga duduk di sumur, menurunkan kakinya di sumur. Dan datang Utsman setelahnya, ya, dan dikatakan sudah penuh, ya, telah penuh. Dan ini dari keutamaan mereka berdua. Dan banyak lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaannya. Secara khusus untuk Abu Bakar, Rasulullah SAW telah mengisyaratkan beliau sebagai khilafah, sebagai khalifah setelahnya. Walaupun tidak ada nas tegas, tapi isyarat ada dari Nabi. Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi pernah didatangi oleh seorang perempuan, ya, akan sebuah keperluan. Kemudian perempuan ini berkata, atau Nabi berkata, kamu kembali lagi nanti. Maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah, kalau saya kembali dan ternyata engkau sudah meninggal, saya datang kepada siapa? Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Dan ini isyarat untuk beliau. Dan Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Iya. Dan Nabi memerintah untuk menutup seluruh pintu kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang diberi ilham, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, ya, dikhususkan dengan tambahan ilmu, ya. Beliau pernah melihat dirinya minum dari bejana susu sampai beliau puas, kemudian lebihnya diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan ditakwil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah ilmu, ya. Jadi Umar diberikan, ya, keutamaan sedemikian rupa. Dan di dalam sebuah hadis, ya, ditampakkan kepada Umar atau kepada beliau manusia dan mereka memakai pakaian, ada yang pakaiannya sampai ke pinggang saja, ada yang sampai ke lutut. Dan beliau melihat Umar memakai pakaian dan pakaiannya beliau seret saking panjangnya. Ya, dan ketika ditanya apakah arti mimpi itu, maka beliau berkata itu agama Umar yang luas. Nah, dan banyak lagi dari keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Utsman radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat mulia, ya, dan beliau dikenal sangat pemalu sampai para malaikat juga malu dari beliau, ya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau digelari Dun Nuraini sebab beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah meninggal yang pertama, maka beliau dinikahkan kepada putri Rasulullah yang kedua, yang lainnya. Dan ini tidak berkumpul untuk seorang pun dari sahabat kecuali hanya untuk Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib, beliau juga adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya, dan Ali radhiyallahu taala anhu, beliau dikatakan oleh Nabi, ya, tidakkah engkau ridha kedudukanmu seperti kedudukan Nabi Harun dari Musa, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Ya, dan ini kedudukan yang sangat tinggi dan keutamaan yang sangat besar. Yang jelas berbicara tentang keutamaan 4 orang sahabat ini mungkin perlu beberapa kali daurah. Ya, sebab memang dia ditulis buku-buku yang sangat banyak tentang keutamaannya. Nah, maka di sini poin yang perlu ditekankan di dalam masalah akidah, 4 orang sahabat ini yang paling mulia dan paling utama di tengah umat. Ya. Dari sisi khilafah artinya dia yang menjadi khalifah. Urutannya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Siapa yang menyelisihi urutan ini, ya, dia katakan misalnya bahwa Ali yang paling berhak menjadi khilafah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ya, sebab ini urutan, ini pilihan para sahabat. Mereka semua bersepakat. Dan ingat, menyelisihi jalan para sahabat itu keluar dari jalan kaum mukminin, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka
kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, jalan kaum mukminin adalah jalannya para sahabat, sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian pembahasan yang lainnya di sini beliau terangkan tentang keutamaan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan mereka 10 orang ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Kemudian di antara 10 adalah Abdurrahman ibn Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian yang ke-8 Az-Zubair ibn Awwam. Kemudian yang ke-9 Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang sahabat, semuanya dijamin masuk surga. Ya. Dan semuanya seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, semuanya dari Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Ya, sebab kebanyakan atau para sahabat yang berhijrah dari Mekah, mereka adalah kebanyakannya orang-orang Quraisy. Ya. Dan kaum Muhajirin itu lebih utama daripada kaum Al-Ansar. Karena itu dalam Al-Quran, kalau disebutkan bersama antara Muhajirin dan Al-Ansar, pasti didahulukan penyebutan Muhajirin, kemudian Al-Ansar. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Rasulullah semuanya utama. Tapi keutamaan mereka berjenjang-jenjang. Ada yang paling utama dan ada yang utama. Ya, ada yang lebih utama dan ada yang utama setelahnya. Nah, baik. Ini yang terkait secara ringkas, ya, terkait dengan pembahasan para sahabat radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau berkata, "Ya Syu'aib bin Harb, wahai Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka ma katabtu laka hatta tara al-masha 'ala al-khuffain duna khal'iha atau duna khal'ihima." Ya. Nah, i'dil 'indaka min ghasli qadamaik. Kata beliau, wahai Syu'aib bin Harb, tidaklah bermanfaat bagi engkau apa-apa yang saya tulis bagimu sampai engkau berpendapat bahwa mengusap al-khuffain, mengusap sepatu, ya, tanpa menanggalkannya itu lebih utama. Ya. Baik. Duna khal'iha a'dala, ya, a'dala indaka min ghasli qadamaik. Itu lebih a'dal, lebih adil atau lebih baik di sisimu daripada mencuci kedua kakimu. Baik. Di sini Sufyan Ats-Tsauri memasukkan masalah mengusap di atas kedua sepatu. Ya, dan beliau memasukkannya di dalam pembahasan akidah. Padahal ini pembahasan fikih. Nah, ini termasuk hal yang harus dipahami. Ya. Untuk memahamkan hal ini, saya perlu kasih pendahuluan bahwa para ulama as-salaf rahimahumullah, mereka membacakan atau membahas akidah, ya, dibangun di atas dua prinsip atau dibangun di atas dua dasar, menjelaskan dua hal. Yang pertama, mereka menjelaskan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 apa? Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, kemudian keimanan kepada para rasul, kemudian keimanan kepada hari akhirat, kemudian keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini dasar yang pertama. Di keimanan kepada Allah ada keimanan terhadap nama-nama dan sifat, keimanan terhadap rububiyah, terhadap uluhiyah. Al-Quran, kalamullah, ini pembicaraan keimanan kepada Allah dan juga pembicaraan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Keimanan masuk dalam rangkaian pembicaraan iman secara apa? Secara umum. Sudah kita bahas, ya. Baik. Kemudian ada keimanan kepada para rasul, keimanan kepada para malaikat. Ini disinggung dan dibahas dalam buku-buku akidah. Ada keimanan kepada kitab-kitab. Ya, ada keimanan kepada hari akhirat. Ya, keimanan kepada akhirat itu banyak cakupannya. Ada keimanan kepada kubur, ya. Sebab itu awal persinggahan negeri akhirat, karena itu dibahas dalam buku-buku akidah. Walaupun di risalah yang kita baca tentang akidah Sufyan Ats-Tsauri ini tidak diterangkan di sini, tapi di buku-buku akidah lainnya dijelaskan. Iya.
Demikian pula dibahas tentang hari kiamat, hari kebangkitan daripada mahsyar, kemudian telaga, syafaat. Ya, demikian pula pembagian kitab-kitab, ya, timbangan, kemudian jembatan, sorga, neraka. Ini semuanya dari rangkaian keimanan kepada apa? Hari akhirat. Dan ini dibahas dalam buku-buku akidah. Kemudian yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini akan datang penjelasannya insyaallah. Jelas ya? Jadi ini dasar yang pertama yang diterangkan dalam buku-buku akidah. Kemudian yang kedua yang diangkat dalam buku-buku akidah adalah pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara siapa? Antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Pembahasan tentang para sahabat ini tidak masuk dalam rukun iman yang 6. Tidak masuk. Tapi dibahas dalam hampir seluruh buku akidah menjelaskannya. Kenapa? Sebab ini adalah prinsip yang disepakati dan ini membedakan antara ahli sunnah dan siapa? Ahlul bidah. Tidak ada yang mencela sahabat kecuali dia ahlul bidah. Iya. Kecuali dia adalah ahlul bidah. Ahlul bidah yang mencela para sahabat, apakah itu dari kalangan Syiah atau dari kalangan An-Nawasib, ya, atau dari kalangan Al-Khawarij dan Mu'tazilah, ya, ataupun dari kalangan yang lainnya, ya, yang ada celaan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, demikian pula di sini beliau sebutkan tentang masalah mengusap di atas al-khuffain. Ya. Dia memang tidak terkait dengan rukun iman yang 6. Tapi pembahasan ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Jelas ya? Karena itu mereka terangkan hal ini dalam buku-buku akidah. Mereka terangkan hal ini di dalam buku-buku akidah. Baik. Mengusap ya, al-khuffain di atas kedua sepatu itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Seluruh para sahabat sepakat tentang disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Tidak ada silang pendapat. Walaupun pernah ada nukilan dari 3 orang sahabat, mereka tidak berpendapat mengusap di atas kedua sepatu. Tapi telah syah juga dari 3 pendapat dari 3 sahabat itu bahwa mereka telah rujuk dari pendapatnya. Ya, jadi semuanya sepakat tentang wajibnya mengusap di atas kedua sepatu. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu itu hadits mutawatir. Diriwayatkan oleh puluhan, ya, sekitar 70 orang sahabat yang meriwayatkannya, ya, di berbagai keadaan. Dan sebagian para ulama ada yang mengambil pendalilan tentang syariat mengusap di atas kedua sepatu diambil dari ayat Al-Quran, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain." Ya, dibacaan wa arjulikum. Kalau bacaan kita wa arjulakum, mencuci. Tapi ada bacaan dibaca wa arjulikum. Ini bacaan wa arjulikum ada 5 jawaban yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Dan salah satunya dibaca wa arjulikum, diusap kedua kaki. Jadi usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kedua kaki kalian. Usap kedua kaki ini kalau kedua kaki memakai sepatu, diusap. Jelas ya? Itu yang ditunjukkan oleh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kedua kaki tidak memakai sepatu, maka tidak diusap tapi dicuci. Kedua kaki dicuci. Ya, dan Nabi menegur ya sahabat yang hanya mengusap kedua kakinya, dan beliau berteriak dengan suara yang sangat tinggi di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Wailul lil a'qabi minan nar." Ya, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Jelas ya? Baik, jadi sepakat para ulama tentang kewajiban. Iya. Mungkin ada yang bertanya, siapa dari kalangan ahlul bidah yang menyelisih hal ini? Mereka tidak berpendapat mengusap di atas sepatu. Jawabannya, dari kalangan ahlul bidah yang masyhur dari mereka tidak berpendapat mengusap di atas sepatu adalah orang-orang Khawarij. Kaum Al-Khawarij. Mereka tidak berpendapat mengusap di atas kedua sepatu. Iya. Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, "Ya Syu'aib ibn Harb, wala yanfa'uka ma katabtu hatta yakunu ikhfa'u bismillahirrahmanirrahim fi shalah afdala indaka min an tajhara bihima." Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat apa yang saya tulis untukmu sampai
menyembunyikan atau membaca dengan suara yang lembut, suara yang lirih di dalam salat itu lebih afdal bagimu daripada kamu jaharkan, kamu keraskan. Ini pembahasan fikih yang kedua tentang menjaharkan basmalah. Jadi beliau anggap dari prinsip dasar yang dipegang tidak boleh menjaharkan apa? Basmalah ketika salat jahriyah. Kalau dia sebagai imam, dia tidak jaharkan bismillahirrahmanirrahimnya. Dan ini oleh Sufyan Ats-Tsauri dianggap sebagai apa? Dari keyakinan. Sebab beliau katakan tidak bermanfaat apa yang kamu tulis. Sampai dia berpendapat seperti ini. Nah, baik, saya sudah terangkan tadi ya. Ada pembahasan-pembahasan fikih yang dimasukkan oleh para ulama di dalam buku akidah. Alasannya apa tadi? Untuk membedakan antara ahlul bidah dan apa? Ahli sunnah. Dan ini banyak pembahasan. Ini mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian di sini menjaharkan basmalah. Ya, ada lagi di pembahasan lain, di pembahasan menegakkan hukum had. Ya, ada pembahasan lain tentang nikah mut'ah. Ada pembahasan lain juga tentang masalah ketaatan kepada penguasa, tentang jihad. Ini semuanya pembahasan-pembahasan masuknya di pembahasan apa? Pembahasan fikih. Tetapi dimasukkan dalam buku akidah sebab dia adalah ciri khas ahli sunnah yang membedakannya dengan ahlul bidah. Tapi khusus untuk masalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini dua pendapat di kalangan as-salaf. Ya. Sebagian dari para ulama as-salaf memang ada yang tegas seperti ini, seperti Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dan ini kebanyakan ahli hadits dari kalangan as-salaf, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai. Ya. Demikian pula taib itu di masalah lainnya, di masalah salat. Di sini di masalah basmalah seperti Sufyan Ats-Tsauri di sini. Ya. Dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ucapan dari as-salaf yang lainnya yang bahasanya seperti ini. Memasukkannya di pembahasan akidah. Jelas ya? Nah, ini bagi alim yang berpendapat seperti ini, atau dikatakan bahwa di negeri mereka secara khusus, ya, ini dianggap sunnah yang ditinggalkan atau hal yang diperangi, karena itu mereka tekankan dengan sangat kuat. Mereka tekankan dengan sangat kuat. Tapi di kalangan kebanyakan as-salaf, orang yang menjaharkan basmalahnya, ya, misalnya ada yang menjaharkan basmalah dalam sholat, tidak dikatakan dia ahlul bidah, tidak. Jelas ya? Sebab ini dari masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada memang sebagian dalil yang kadang menunjukkan mungkin saja boleh menjaharkan kadang-kadang. Ya, tapi kalau dia mengingkari sama sekali, ya, tidak menjaharkan, maka ini letak apa yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di sini. Jelas ya? Jadi secara umum bahwa menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim dibaca tapi tidak diperdengarkan. Tidak diperdengarkan. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau tidak menjaharkannya. Dan Anas berkata, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar, saya salat di belakang Utsman. Tidak seorang pun yang menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka memulai salatnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Langsung memulai Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan seluruh dalil-dalil yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, itu hadits-haditsnya ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Yang paling kuatnya adalah riwayat Abu Hurairah. Ya. Dia pernah mencontohkan salat, beliau memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini hadits yang dikata syah, maka dikatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kadang-kadang dilakukan. Ya, tapi ternyata haditsnya juga di kalangan muhakkikin dari ahli hadits, dia adalah hadits yang lemah. Hadits yang lemah. Yang benarnya bahwa tidak disyariatkan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim pada salat jahriyah maupun salat sirriyah. Ya. Yang disyariatkan adalah membaca lirih Bismillahirrahmanirrahim itu. Tetap dibaca tetapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Dan ketika Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan masalah ini di pembahasan akidah, ini sekali lagi menunjukkan pentingnya masalah ini.
Ya, pentingnya masalah ini dan penekanan di kalangan para ulama terdahulu. Di kalangan para ulama terdahulu. Ya, tapi dari sisi apakah dia adalah ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah, telah kita tekankan bahwa dia tidak masuk di dalam masalah ini. Sebab ini adalah masalah yang ada silam pendapat ya di kalangan para ulama, dan kebanyakan para ulama tidak memandangnya ke dalam masalah tersebut. Adapun Sufyan Ats-Tsauri memandangnya di masalah yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah, maka itu adalah ijtihad beliau, atau itu adalah hal yang terjadi di kondisi keadaan ya beliau rahimahullahu taala. Sebab kadang seorang alim yang memberikan fatwa akan sebuah permasalahan ya dibangun memang karena di tempat tersebut ya ada bentuk penekanan yang harus ditambah atau dilebihkan. Nah, kemudian di masalah berikutnya setelah beliau menguraikan tentang masalah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, beliau berpindah ya ke wasiat yang lainnya. Beliau berkata, ya Syu'aib ibn Harb, wahai Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka alladhi katabta hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi, kullun min indillahi azza wa jal. Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagi engkau apa yang engkau tulis sampai engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, yang manis maupun pahitnya. Ya, kamu imani bahwa seluruhnya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau buka pembahasan yang terkait dengan masalah apa? Dengan masalah takdir. Ya, terkait dengan masalah takdir. Nah, dan beliau tekankan di sini bahwa beriman kepada takdir ini dari hal yang merupakan penyempurna keyakinan, ya, dan penyempurna keimanan. Dan keimanan kepada takdir, sebagaimana yang dimaklumi, dia adalah salah satu dari rukun iman. Dia rukun yang keenam. Ya, rukun yang keenam. Disebutkan keimanan kepada takdir ini di berbagai ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah perkara Allah itu adalah takdir yang telah ditakdirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khalaqana kulla syai'in biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ya, pujilah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang mencipta lalu menyempurnakan, yang menakdirkan. Ya, yang mencipta, menakdirkan kemudian memberi hidayah, menakdirkan kemudian memberi hidayah. Iya. Dan ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir ini, ya, bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang takdir adalah hadis Umar bin Khattab tentang datangnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril bertanya tentang iman. Maka Nabi menjawab, an tu'mina bil qadari khairihi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Iya. Ini konteks pembicaraan dari Nabi sangat indah, dan di dalamnya menunjukkan pentingnya beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Antu minabillah. Ketika beliau ditanya tentang iman, beliau berkata engkau beriman kepada Allah. Diberikan kata kerja di depannya, antu minabillah. Ya. Kemudian keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhirat diikutkan.
pada keimanan kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat. Begitu masuk keimanan kepada takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadari. Diulangi lagi kata tu'mina. Ya. Ini menunjukkan penekanan di dalam keimanan kepada takdir. Dan memang terbukti di dalam sejarah, ya, dari awal penyimpangan akidah yang terjadi di tengah umat adalah penyimpangan yang terjadi di dalam masalah takdir. Ya, penyimpangan yang terjadi di masa takdir. Dan telah ada sejumlah dari manusia yang menyelisihi atau tidak beriman kepada takdir ini di akhir-akhir masa para sahabat. Ya. Seorang ahlul bidah yang bernama Ma'bad al-Juhani, dia memunculkan bid'ah Qadariyah di Basrah. Ya. Dia berkata bahwa perkara itu unuf. Apa artinya unuf? Ya. Dia kalau terjadi, Allah baru tahu. Sebelum terjadinya Allah tidak tahu. Ya. Dan ini adalah kekafiran kepada takdir Allah. Ya, sebab orang yang beriman kepada takdir, ya, salah satunya dia harus mengimani bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi sebelum terjadinya dan setelah terjadinya. Dan ini mengatakan bahwa Allah tidak tahu sebelum terjadi. Nanti setelah terjadi bahwa baru Allah mengetahuinya. Maka orang yang seperti ini, Ma'bad al-Juhani, ditanyakan kepada para sahabat di dalam Sahih Muslim, ditanyakan kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar berkata, kalau engkau menjumpai mereka maka kabarkan bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, walladhi nafsi Ibnu Umar biyadih. Ya. La yu'minu. Ya, kata beliau, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Ya. La yaqbalullahu min ahadihim mitla Uhudin dahaban hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak menerima dari salah seorang dari mereka sedekah sebanyak gunung Uhud emas sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membacakan hadis tentang kisah datangnya Jibril. Ya, menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun iman yang menunjukkan syahnya keimanan. Iya. Dan keimanan kepada takdir ini adalah prinsip dasar ahli sunnah yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Nah, dari masa ke masa. Berbicara tentang masalah takdir, ya, ini termasuk perkara yang penting, sebab keimanan kepada takdir ini memberikan pengaruh-pengaruh yang indah di dalam diri seorang hamba. Sampai sebagian as-salaf berkata, tidak akan sejuk kehidupan seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir. Sampai dia beriman kepada takdir. Sebab keimanan kepada takdir ini akan mengikat seorang hamba, ya, dengan keimanan kepada Allah secara hakiki, dan keimanan kepada takdir itu akan memberikan ketenteraman di dalam jiwanya, akan memberikan kekuatan baginya. Keimanan kepada takdir akan memberikan keberanian untuknya, akan memberikan kebaikan jiwa, ya. Sebab orang yang beriman kepada takdir itu mengakui bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tatkala mereka mengetahui hal ini, maka sangat indah kehidupan mereka. Ya, mereka meyakini bahwa apa yang menimpa mereka, apa yang mereka dapatkan, itulah yang ditakdirkan. Ya, dan apa yang mereka tidak dapatkan, berarti Allah tidak menakdirkan hal tersebut untuknya. Ya, dan ini menjadikan seorang hamba itu menjadi sangat indah kehidupannya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, agar supaya mereka tidak bersedih terhadap musibah yang menimpa mereka, dan mereka tidak terlalu bergembira atas nikmat yang mereka dapatkan. Sebab mereka semuanya tahu, semuanya berasal dari mana? Dari Allah, dan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan di sini beliau tekankan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, manis maupun pahitnya, manis maupun pahitnya. Iya. Dan kata beriman kepada takdir yang disebut oleh Sufyan ats-Tsauri, ya, maksudnya di sini beriman kepada yang ditakdirkan, apa yang telah ditakdirkan.
Yang baik dan yang buruk itulah ada yang pada apa yang ditakdirkan. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah adalah baik. Semua perbuatan Allah adalah baik. Jelas ya? Jadi ini diantara pendahuluan yang ingin saya terangkan terkait dengan masalah takdir. Di antara pembahasan penting yang perlu diketahui, ya, seputar masalah takdir ini, harus diketahui bahwa dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, di dalam masalah takdir ada beberapa poin pembahasan yang ditekankan, ya, sehingga keimanan seorang hamba itu syah, dikatakan dia beriman kepada takdir. Yang pertama dari hal yang ditekankan sehingga keimanan seseorang itu dianggap syah, beriman kepada takdir. Yang pertama dia harus mengimani bahwa segala sesuatu itu, segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Dia harus mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Nah, karena Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Dan Allah berfirman, lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dari doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah itu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, atau yang telah terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang tidak akan terjadi. Allah mengetahuinya. Sesuatu yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, juga Allah mengetahuinya. Iya, dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sesuatu yang tidak akan terjadi Allah tahu. Yang tidak terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga tahu. Dan ini ada di dalam Al-Quran penyebutannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka. Dan ketika penduduk neraka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Wahai andai kata kami dikembalikan lagi di dunia dan kami tidak mendustakan, tidak menolak ayat-ayatmu, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Ini ucapan penduduk neraka, ingin kembali ke dunia. Mungkin atau tidak mungkin? Terjadi atau tidak terjadi? Ya, ini tidak mungkin terjadi, ya kan? Sudah masuk dalam neraka, kembali lagi ke dunia. Mengulangi amalannya supaya berbuat baik. Ya, Allah menerangkan. Ya. Bal badalahum. Ya. Ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. Bahkan hanya muncul dari mereka apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Ya, Allah berfirman, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, mereka kembali pasti akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi Allah kabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Ya. Yaitu mereka kembali di dunia tidak akan terjadi. Allah kabarkan andai kata terjadi mereka kembali ke dunia, Allah telah kabarkan mereka akan mengulangi apa? Perbuatannya. Mereka akan mengulangi perbuatannya. Nah, jelas ya? Demikian pula di surah Al-Anfal, ya, ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Ya, sungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi ini adalah orang-orang yang
tuli, ya. Kemudian bisu, ya. Dan buta dan tidak bisa berpikir. Ya. Nah, ini perumpamaan orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, Allah akan membuat mereka bisa mendengar ayat-ayat. Ya. Jelas ya? Jadi Allah telah menakdirkan orang yang seperti ini dibacakan ayat-ayat tidak dibacakan tidak bermanfaat bagi mereka. Allah sudah takdirkan. Ya, ayat-ayat tidak akan mereka bisa terima. Ya. Allah kabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Andai kata mereka diperdengarkan, ya, ini tidak terjadi. Sebab mereka sudah dipastikan kafir. Jelas ya? Tidak terjadi. Tapi Allah kabarkan andai kata mereka diperdengarkan ayat-ayat itu, Allah kabarkan apa yang akan terjadi. Ya. Mereka akan berpaling dalam keadaan mereka akan mundur dalam keadaan berpaling. Jelas ya? Demikian pula kaum munafikin di surat Taubah dijelaskan. Allah telah tetapkan mereka tidak ikut berperang. Ya. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Ya. Akan tetapi Allah benci mereka itu ikut berperang. Maka Allah membuat mereka patah semangat dan dikatakan kepada mereka, "Al-falah, kalian bersama orang-orang yang tidak pergi berperang." Ya. Jelas ya? Nah, jadi Allah sudah takdirkan kaum munafikin ini tidak ikut berperang. Dan Allah kabarkan, andai kata mereka ikut berperang, apa yang akan terjadi? Ini kan dari bentuk sesuatu yang tidak terjadi, Allah kabarkan kalau terjadi bagaimana terjadinya. Allah berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Andai kata mereka keluar bersama kalian, mereka tidak akan menambah kalian kecuali kehinaan. Jelas ya? Maka ini dari ayat-ayat yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari hal yang dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah. Karena itulah dari prinsip umum segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Apakah yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, dari prinsip keimanan terhadap takdir, ya, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Semua yang ditakdirkan sudah tercatat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Dan segala sesuatu kami telah catat dengan sangat detail dalam sebuah petunjuk yang jelas, sebuah buku yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya seluruh hal itu ada di dalam sebuah kitab. Dan sungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ard, wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Tidak ada satu biji pun yang jatuh di kegelapan malam kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada dedaunan yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada yang basah maupun kering kecuali Allah. Kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas. Jelas ya? Jadi semuanya tercatat dalam kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi lauhin mahfuz." Semuanya tercatat di mana? Di Lauh al-Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fi anfusikum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Ya, tidak ada yang menimpa kalian dari musibah pada jiwa, pada diri kalian, atau tidak pula pada di bumi ataupun pada diri kalian, kecuali semuanya di dalam kitab. Sungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Dan di dalam hadits Ubadah bin Samit
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwal ma khalaqallahu al-qalam." Ya, awal yang Allah cipta adalah al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada pena. Jadi awal yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, "Uktub." Tulislah. Maka pena menjawab, "Apa yang saya tulis?" Maka Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis seluruh yang terjadi hingga hari kiamat. Apa saja di alam semesta ini ya, terjadi, semuanya sudah tertulis di Lauh Al-Mahfuz, telah dicatat oleh Al-Qalam. Ya, telah dicatat oleh Al-Qalam. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard ya bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Nah, baik. Ini dua hadis ya, disebutkan sudah dicatat takdir dan arsy Allah di atas air. Ya, karena itu ada silang pendapat di kalangan para ulama, makhluk mana yang lebih dahulu dicipta? Pena atau al-arsy? Pena atau al-arsy? Ini dua pendapat. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim ya, bahwa ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini. Ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah pena, setelah itu al-arsy. Ya, ada yang mengatakan bahwa arsy dahulu, sebab sudah ditakdirkan penakdiran makhluk dan arsy sudah ada di atas air. Ya. Jelas ya? Sudah ada di atas air. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Dan Ibnu Al-Qayyim menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa arsy lebih dahulu. Kata beliau, "Wal haqqu anna al-arsy qablu li'annahu qabla al-qada'i kana da arkani." Karena sebelum penakdiran dia sudah berdiri tegak. Yaitu pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari ulama kita belakangan. Nah, karena itu tadi saya dibacaan ya, membaca awal yang Allah cipta di bahasa Arabnya, itu saya baca awwala, bukan dibaca awwalu. Ya, kalau dibaca awwalu itu menguatkan pendapat orang yang mengatakan pena dahulu. Ya, kalau baca awwala ini penyebutan hal, keadaan yang tidak harus dia dahulu. Ya, jelas ya? Baik. Jadi itu yang kedua dari keimanan kepada takdir. Ya, keimanan kepada takdir. Ya, segala sesuatu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ini menunjukkan bahwa pena itu adalah sesuatu yang sudah menulis segala, dia sudah menulis segala yang ditakdirkan. Dan apa saja yang ditakdirkan berarti ada di Lauhul Mahfuz. Nah, ada di Lauhul Mahfuz. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadits Ibnu Abbas, ya, kata beliau, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena-pena, ya, dan keringlah lembaran-lembaran yang mencatatnya. Rufi'atil aqlam. Nah, pena-pena telah kering atau telah diangkat. Ya, di sini ada satu pertanyaan kadang muncul. Kalau di hadits Abdullah atau Ubadah bin Samit yang saya bacakan tadi, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Al-qalam itu mufrad atau jamak, kata tunggal atau kata jamak. Ya, al-qalam dalam bahasa Arabnya dia kata tunggal, ya kan? Sedangkan di hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam. Pena-pena diangkat dengan lafaz apa? Dengan lafaz jamak. Iya. Demikian pula di pertanyaan para sahabat di Sahih Muslim. Ya, dari hadits Suraqah bin Malik ya radhiyallahu taala anhu. Ya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apa yang kita kerjakan sekarang ini? Apakah dia fima jarat bihi as-suhuf wa jaffat bihi al-aqlam?" Apakah dia dari fima jarat bihi al-aqlam wa jaffat bihi as-suhuf, dari hal yang pena menulisnya dan catatan-catatan sudah kering? Maksudnya sudah dari hal yang ditakdirkan. Jadi disebut dengan lafaz aqlam juga, pena-pena. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, ini pena satu atau banyak? Ya. Jelas ya?
Satu atau banyak? Nah, baik. Ini iskal pernah saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, dan beliau berkata bahwa pena itu cuma satu, al-qalam. Adapun hadits-hadits yang menyebutkan dengan lafaz jama' aqlam, dijama' di situ, ya dilihat kepada yang ditulis itu banyak. Bukan penanya banyak, tapi yang ditulis adalah apa? Yang ditulis adalah banyak. Nah, karena itulah saya sering menyebutkan bahwa seorang menuntut ilmu itu kadang tidak cukup dia membaca. Seperti yang tadi, kalau dia baca, bagaimana dia cari jawabannya? Hah? Dari mana dia tahu jawabannya? Ya, tapi dia lihat kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, ya, dan memberikan kepadanya penyelesaian dari apa yang dia iskal di dalam memahaminya. Baik. Kemudian yang ketiga, dari keimanan kepada takdir. Dari keimanan kepada takdir, ya, seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Ya. Ini juga dari prinsip utama, ya, di dalam keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi terjadi di dalam kekuasaan Allah dan Allah tidak menghendakinya. Ya. Maha suci Allah disifatkan bahwa terjadi di dalam kekuasaannya sesuatu yang dia tidak apa? Tidak kehendaki. Iya. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alul lima yurid." Allah Maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Semuanya di bawah kehendak Allah. Ya. Ya. Kalian berkehendak karena Allah telah menghendakinya. Allah telah menghendakinya. Nah, walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Maka segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Ya. Terjadinya yang baik dan yang buruk, Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Dan adanya keimanan, Allah menghendakinya. Adanya kekufuran, Allah menghendakinya. Adanya ketaatan, Allah menghendakinya. Adanya kemaksiatan, Allah menghendakinya. Ya. Ada, ya, orang-orang salih, para nabi, para rasul, Allah menghendakinya. Ada orang-orang yang kufur, Fir'aun, Haman, ya, Qarun, ya, dan selainnya, Allah menghendakinya. Iblis dicipta, Allah menghendakinya. Ya, jelas ya? Semuanya di bawah kehendak Allah. Segala yang ditakdirkan, semuanya Allah menghendakinya. Ya, ini prinsip utama, ya, diterangkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diselisihi oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menghendaki kebaikan. Adapun kejelekan itu adalah kehendak makhluk saja. Ya, dia adalah kehendak makhluk. Jadi kalau si hamba berzina, ya jangan dikatakan dia berzina, Allah menghendaki dia berzina, kata mereka. Tapi ini adalah kehendak hamba sendiri. Ya, jadi hamba menciptakan kehendaknya sendiri. Ya, kehendak hamba keluar dari kehendak Allah. Ya, dan ini keliru ya. Ini keliru. Dasar kekeliruannya karena mereka tidak memahami, ya, apa yang dikatakan dengan kehendak Allah itu. Ya, apa yang dimaksud dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya adalah lafaz iradah. Iradah itu artinya apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini termasuk prinsip penting dalam masalah takdir yang harus dipahami dengan benar. Sebab keliru dalam memahami ini, inilah yang menyebabkan banyak orang jatuh, menyimpang di dalam masalah takdir. Ya. Karena itu di sini saya akan menerangkan tentang masalah iradah ini. Kehendak Allah. Harus diketahui bahwa kehendak Allah itu, ya, ada dua macam, terbagi dua. Ada namanya irada kauniyah, qadariyah. Ya, ada irada kauniyah, qadariyah. Dan ada namanya irada syar'iyyah, diniyah. Ini dua jenis irada. Jelas ya? Irada kauniyah, qadariyah. Ya.
Kalau saya artikan irada artinya kehendak. Kauniyah itu artinya kaun. Yang terjadi di alam semesta. Yang pasti terjadi. Qadariyah yang ditakdirkan. Jelas ya? Pasti terjadi. Kalau irada kauniyah ini sifatnya, dia adalah sesuatu yang Allah pastikan telah terjadi. Ya. Dan irada kauniyah ini terkait dengan masyiah Allah. Kehendak Allah. Dia terjadi kadang Allah menghendaki. Kadang Allah mencintainya dan kadang Allah tidak mencintainya. Dia terjadi. Jadi harus kita ketahui bahwa sesuatu yang terjadi belum tentu Allah mencintainya. Ya. Allah kehendaki dia terjadi. Kenapa? Ya, karena ada sebab lain. Jelas ya? Ada hikmah di sisi Allah. Misalnya adanya kekafiran. Ya, kekafiran kan jelek. Ya. Ya. Kenapa ada kekafiran? Allah punya hikmah menciptakan. Menakdirkan adanya apa? Adanya kekafiran. Ya, alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji? Sungguh kami akan menguji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang berdusta. Jadi ini ujian, ketahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ya mempunyai hikmah di belakang penakdirannya. Apakah Allah mencintainya? Jawabannya apa? Ya. Allah tidak mencintai kekufuran. Allah berfirman di ayat yang lain, "Wala yarda li ibadihi al-kufur." Allah tidak ridha untuk hambanya ada apa? Ada kekufuran. Jelas Allah tidak meridainya, tidak mencintainya. Tapi Allah takdirkan irada apa? Irada kauniyah. Irada kauniyah. Berbeda dengan irada syar'iyah. Irada syar'iyah itu terkait dengan sesuatu yang Allah cintai. Ya, ini di perintah salat. Perintah salat takdir dari Allah. Allah cinta orang salat. Perintah beriman. Allah cinta orang yang beriman. Jelas ya? Allah cinta orang yang beriman. Jadi ini pokok. Ya. Permasalahan di dalam kehendak Allah. Orang yang menyimpan dalam masalah takdir, mereka pahami bahwa kehendak Allah itu cuma satu. Ya, dan ini keliru. Ya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Ada namanya irada kauniyah dan ada namanya irada syar'iyah. Jelas ya? Baik, ini secara global. Untuk merinci saya akan mendetailkan bahwa irada kauniyah dan irada syar'iyah ini bisa kita bedakan dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau irada kauniyah itu kehendak Allah terkait pada sesuatu yang mungkin Allah cintai dan mungkin Allah tidak cintai. Jelas ya? Kadang Allah cintai dan kadang Allah tidak cintai. Ini irada apa? Kauniyah. Kalau irada syar'iyah itu terkait pada sesuatu yang apa? Dicintai oleh Allah. Ini perbedaan yang pertama. Iya. Perbedaan yang kedua, kalau irada kauniyah, ini kadang ini pada sesuatu yang pasti terjadi. Kalau irada kauniyah, pada sesuatu yang pasti apa? Terjadi. Ya. Kalau irada syar'iyah, itu mungkin terjadi dan mungkin apa? Mungkin tidak terjadi. Nah, mungkin tidak terjadi. Baik. Iya. Dari contoh misalnya, irada kauniyah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah." Dan apabila Allah menghendaki pada satu kaum kejelekan untuknya, siksaan untuknya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Ini contoh irada apa? Irada kauniyah. Jadi kehendak Allah di sini, kehendak kauni. Kalau Allah menimpakan bencana kepada satu kaum, tidak ada yang bisa menolak. Jelas ya? Tidak ada yang bisa menolaknya. Jelas? Ini dari bentuk irada kauniyah. Ya, dari bentuk irada syar'iyah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Ya. Allah menghendaki pada kalian
Kemudahan. Agama ini dijadikan oleh Allah mudah. Itu kehendak Allah dan Allah cinta hal tersebut. Jelas ya? Allah cinta hal tersebut. Baik. Dipahami di sini ya? Ini dua perbedaan tadi saya sebutkan. Yang pertama, apa perbedaannya? Hah? Kalau iradah kauniyah, kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai. Kalau iradah syariah, terkait dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau yang perbedaan yang kedua, kalau iradah kauniyah, ya, kadang terjadi pada sesuatu yang pasti terjadi. Kalau iradah syariah, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Ya, Allah menakdirkan Fir'aun kafir. Ini iradah apa? Iradah kauniyah. Jelas ya? Allah menakdirkan Abu Bakar beriman. Iradah apa? Iradah syariah. Jelas ya? Iradah syariah. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kalau Allah menginginkan Fir'aun beriman. Ya. Fir'aun beriman, diinginkan beriman atau tidak? Iya, semua orang kafir diinginkan beriman. Tapi Fir'aun tetap apa? Kafir. Ini iradah apa? Iradah syariah. Iradah syariah. Kalau Abu Bakar beriman, itu iradah kauniyah dan apa? Syariah sekaligus. Jelas ya? Kauniyah dan syariah sekaligus. Jadi ini keterkaitan antara keduanya. Baik. Seorang maksiat, pelaku maksiat berzina. Ya. Allah menghendaki dia berzina? Iya. Iradah apa? Kehendak apa? Kauniyah. Bukan artinya Allah cinta kepadanya. Ini syubhatnya. Orang-orang yang menyimpan dalam masalah takdir. Ya, jadi kalau Allah kehendaki katanya Allah mencintainya. Dan itu keliru. Jelas ya? Ya. Sesuatu terjadi pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kemudian perbedaan yang ketiga. Kalau iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Ini terkait. Ya, iradah kauniyah itu dimaksudkan untuk selainnya. Dimaksudkan untuk selainnya. Ya. Adapun iradah syariah, memang Allah maksudkan untuk hal itu sendiri. Ya. Iblis dicipta. Iradah apa? Allah menghendaki iblis dicipta. Iradah apa? Iradah kauniyah. Ya. Diciptanya iblis ini bukan karena iblis itu sendiri, karena maksud lain. Ini menjadi ujian bagi apa? Bagi manusia. Menjadi ujian bagi manusia. Berbeda ketika Allah menakdirkan adanya ketaatan. Karena memang Allah cinta kepada ketaatan itu sendiri. Ini iradah apa? Iradah syariah. Ya, jelas ya? Ini perbedaan yang keberapa? Perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat dari sisi keterkaitan. Kalau iradah kauniyah itu terkait dengan rububiyah Allah dan penciptaannya. Terkait dengan rububiyah Allah dan apa? Penciptaannya. Iya. Kalau iradah syariah itu terkait dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan syariatnya. Terkait dengan uluhiyah Allah dan syariatnya. Ya. Kauniyah Allah pastikan kun fayakun. Terjadi maka dia terjadi. Sebab Allah Maha mampu dan menciptakan segala sesuatu. Jelas ya? Ya. Syariah Allah tetapkan kewajiban salat. Allah cinta kewajiban salat ini untuk menegakkan ibadah uluhiyah. Ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan uluhiyah Allah dan syariatnya. Kemudian perbedaan yang kelima, itu tadi yang saya isyaratkan bahwa iradah kauniyah ya, ini apa? Terjadi pada kekafiran orang kafir. Ya, bersendirian pada kekafiran orang kafir. Iradah syariah ini pada ketaatan orang yang kafir. Iradah syariah dan dinia berkumpul sekaligus pada keimanan seorang apa? Seorang mukmin. Jelas ya? Tadi saya beri contoh. Fir'aun kafir. Allah menghendakinya atau tidak? Menghendakinya. Kehendak apa ini? Iradah apa? Iradah kauniyah. Iya. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Iya atau tidak? Iya. Ya, sebab diajak oleh Nabi Musa untuk beriman. Supaya dia mendapat hidayah. Ini iradah apa? Iradah syariah. Sebab Fir'aun tidak masuk Islam. Ya. Fir'aun tidak beriman. Ya kan? Sebab iradah syariah belum tentu harus terjadi. Ya. Tidak harus terjadi. Nah.
Keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu irada apa? Ya. Kauniyah dan syariah sekaligus. Ya, kauniyah dan syariah sekaligus. Jelas ya? Allah sudah takdirkan Abu Bakar beriman, ya, dan apa? Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Kita katakan ini sudah ditakdirkan, sesuatu yang sudah terjadi bisa dikatakan itu sudah ditakdirkan, kan begitu? Ya. Tapi kalau belum terjadi, bisa seorang katakan ini sudah ditakdirkan? Tidak boleh, sebab itu artinya dia mengaku punya ilmu gaib. Ya. Tapi kalau sudah terjadi, ya, saya misalnya berusaha, ya, untuk menjual barang saya 10 biji dalam sehari, ternyata tidak laku. Ya. Hanya laku 5. Saya katakan, wah ini sudah ditakdirkan hanya laku 5. Benar atau tidak ucapan saya? Ya benar, sudah terjadi. Ya. Tapi kalau pagi hari, ya saya berniat ingin menjual 10, ya saya sudah katakan akan ditakdirkan misalnya 5 saja laku. Ya, ini namanya mengaku ya punya ilmu gaib. Ya. Jelas ya? Baik, jadi harus dibedakan. Ya, padahal yang sudah terjadi, tidak apa-apa seorang berkata ini sudah takdir Allah. Ya. Tapi kalau belum lagi diperintah, ya, belum lagi terjadi, maka tidak boleh dia berkata ini takdir Allah. Itu namanya berhujjah dengan takdir. Itulah ucapan orang-orang bermaksiat. Ya. Pezina berzina, ayo kamu bertobat. Wah, saya sudah ditakdirkan menjadi pezina, tidak usah saya bertobat. Ya. Dari mana dia tahu yang ditakdirkan untuknya? Ya mungkin saja dia ditakdirkan jadi orang taat, kan begitu? Ya kenapa dia tidak mencoba? Seorang yang bermaksiat juga demikian. Baik, maka ini dari poin-poin yang hendaknya diperhatikan. Baik, ini 3 prinsip sudah yang harus ditanamkan dalam memahami apa? Keimanan kepada takdir. Yang pertama tadi apa? Kita harus yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, harus kita yakini bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Baik, ada prinsip-prinsip lainnya saya akan terangkan insyaallah taala setelah salat zuhur. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini, kita bersiap-siap untuk salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.